Dia bawa penyakit, Bo. Pilek ya, Mang? Lu udah berapa lama pulang ke Indonesia? Udah sebulan kali ya? Oh enggak. Pulang baru 2 hari. Baru 2 hari. Saudara. Hari lagi. Pakai masker kali. Pagi-pagi ambiar, nonton ambiar. Nonton ambiar, pagi-pagi ambiar, nonton ambiar. Geger. Kayaknya ada yang beda studio kita pagi ini apa ya? Apa ya? Kita lagi ada di gunung apa ya ini ya? Ini kita lagi ada di Gunung Salak. Gunung Salak. Oh. Enggak. Ini Apa kayak di di Gunung gunung. Kembar? Cuman kayak mau ke Trans Snow World jatuhnya ya. Ulang tahun Rian Siapa yang Iblang ulang tahun guys. Ulang tahun Rena. Enggak, dia baru 47. Kan itu doa. Tapi aku suka ini, terima kasih ya Jus, tim pagi-pagi ambiar. Happy birthday orang paling ganteng satu Mampang. Keep running, keep growing. Karena kan aku lagi suka naik gunung, sobat ambiar ya. Iya. Sini. Kalau Happy birthday aku mau ngajakin, aku, bestie aku. aku mau bilang makasih ya buat Dewi. Kemarin tuh Dewi bilang aku tuh nggak bisa hari Senin soalnya aku sibuk, aku ada di Jember. Cuman dia bela-belain hari Senin ini buat Oh live. gitu Wi. Oh. Makasih. Ya. Beneran Tapi- harus. Berarti tadi pagi baru datang. Iya. Oh wow. Aku janji buat kalian karena aku lagi suka trail run naik ke gunung. Aku mau ngajakin kalian naik ke gunung. Ke gunung. Ya. Aku ajarin kamu ini namanya trekking pole buat kamu naik. Kalau buat Karen, kalau buat Nggak apa-apa. Nanti kalau gue tuh pakai kayak gini semuanya bling-bling. kenapa? Iya, iya buat orang stroke. Nggak boleh gitu loh. Ucapan itu doa dari teman-teman, dari sahabat. Ini rumah gue sendiri. Jangan. Ini program gue sendiri. Iya. Iya. Iya, Jamar. Oh, jehong lo marah-marah. semuanya. Teman-teman, mohon maaf sebelumnya nih. Apa? Ini kan acara kan live tadi jam berapa ya? Baru mulai Jam setengah 9. 7 gue udah sampai sini. Iya. Terus juga kan host bertiga kan kalian ngomong mulu deh tadi. Iya. Gue gak dipanggil-panggil. Iya. Mohon maaf cepet dong, gue ada meeting sama Prabowo. Emang begitu. Iya. Bapaknya Pak Ya Prabowo lu mau meeting-meeting lu. Ya udah lu dari balik layar. Bil, bentar dong, ini ulang tahun gua, bentar kenapa sih, Bil? Dia ulang tahun. Nggak apa-apa. Tua loh. Katanya mau nikah sama Mami Dewi Persik. Baru Udah. 41. Ya nggak usah lah, nggak apa-apa. Tapi Dewi makasih ya. Tunggu dulu Rian, lu umur berapa hari ini? Aku 41 tahun. Oh, 41. Tapi aku mau bilang juga terima kasih buat Dewi karena udah beliin aku, boleh bilangin belum sih? Gak boleh. Udah beliin aku mobil listrik. Yeay! Terima kasih Dewi. Oh iya. Aku udah beli mobil listrik. Hebat banget. Tapi aku percaya. Gua bilang ya, karena tapi aku utang pernah dulu ya. karena aku pernah ulang tahun itu dikasih sepatu 45 juta. Kamu loh. tahun ini katanya aku mobil listrik sama Dewi, kamu sepeda listrik katanya ya. Nggak apa-apa. Tapi keren banget. Ini bintang tamu Terima kita kasih ya. yang satu ini baru pulang kampung sama Kursi listrik. Ya, Mati dong. sama ini ada hadiah buat Mas Rian Ibram. Apa? Dia dari Belarus bawain coklat buat kita loh. Oh iya. Ini baru pulang kampung ke Ya. kampung halaman sang istri pertama kali bawa anaknya. Jadi ini kan mertuanya pertama kali ngelihat cucunya. Wih, seru Bener. banget. Tapi bukan yang tadi kan? Yang barusan, Yang emang dia udah nongol duluan. Di pagi-pagi ambiar kita hadirkan Jangan yang barusan. Billy Saputra. Billy. Aman. Harusnya dari tadi manggilnya. Harusnya dari tadi panggilnya. Orang nungguin. Udah 2 jam gua nungguin. Kapan gua masuknya? Dari tadi orang nungguin di belakang. Sampai gue nahan-nahan kapan dipanggil. Udah lama kan masuk TV cus. Emang begitu di sini. Sini. Tapi Billy pulang dari Belarus kamu gaya loh. Makin Pakai kaya. celananya celana Iya bot. loh. Ma- Jadi tahu fashion ya sekarang ya. Matanya ada antena TV lo gede banget. Ya sih Karen Delano. Itu kacamata. Aku tuh kalau naik gunung gini aku kalau naik. Keren loh dia, bagus loh. Iya lo bagus lo celananya lo. gaya. Ya, aku kenapa pakai baju lebar? Karena aku kebetulan lagi naik 6 kilo. Masa Masa sih? Jadi kelihatan gendut. Masa 6 Ya, kilo? Serius? kurusan bohong. Ini malah kurusan lebih. Beneran, Enggak, ini beneran. lagi Kelihatan. gemukan Lagi sih. gemuk aku 6 Yang kilo. penting mah Enggak happy. bilang aja lagi kurusan. Namanya juga udah jadi daddy Enggak, lagi gendut kan. anak. Nah, udah jadi suami. Udah jadi ayah. Udah jadi papi. Billy, kami ucapkan terima kasih. Alhamdulillah aku jadi host gantiin King kan. Iya, Dia ada sini. Iya benar. Sobat ambiar kita mau kasih lihat kemarin Bang Billy Ah, barengan sementara. sama ketika pulang kampung ke Belarus.
Pulang kampung memang. Silakan. Aku ditanya, bukan host. Yang pertama nih ya. Ya. Pertama banget bawa cucu memang. Bawa anak, cucu. Ya udah cucu tua buat banget. ini orang tuanya Oh, Vika. iya. Billy, itu kan Belarus nggak sebentar, itu berapa jam kemarin sama transitnya? 31 jam. 31 jam. Persiapannya udah butuh berapa lama tuh kemarin sebelum berangkat? Sebenarnya sebelum Vika melahirkan Dede kan, memang dia tuh pengen banget pulang karena kan memang udah hampir 1 tahun nih nggak pulang-pulang. Dede. Oh, sama Dede Sunandar kemarin? Bukan Dede Sunandar, bukan. Dede Bule. Aku manggil Dede Bule. Jadi dari waktu itu tuh istri sudah pengen pulang. Udah, karena dia kangen sama mamanya karena kan dia deket sekali sama Emang mamanya. berapa tahun udah nggak pulang ke Belarus? Mungkin 1 tahun setengah. Tahun. Setengah, ya. Cucu yang dinantikan. Ini ya, maksudnya Iya. pergi ke Belarus berdua sama pasangan aja tuh membutuhkan persiapan yang matang. Apalagi kalau bawa bayi. Yang sulitnya tuh apa persiapannya termasuk ketika di dalam pesawat tuh apa di Iya. dalam perjalanan? Bismillah aja, intinya bismillah. Di dalam perjalanan memang kan ada bahagia, ada sedih beneran, ada sedih bahagia. Selama perjalanan ya maksudnya. Selama perjalanan di Belarus dan ketemu sama mertua. Ada dramanya, banyak cerita yang memang Bila alami gitu loh. Selama 1 bulan di sana Ya. kemarin Bang Billy. Kekhawatiran pasti ada dalam pikiran. Kekhawatiran lo apa sebelum berangkat? Gua takutnya ini yang kepikiran banget. Jujur nggak ada. Alhamdulillahnya nggak ada ya? Itu nggak ada. Alhamdulillah. Allah alam aja bismillah. Tapi si Dede Karena kan memang alhamdulillah. tujuannya tuh ingin mempertemukan sorry, Vika sama mamanya, ingin mempertemukan Cucu. anak aku sama neneknya gitu. Kalau untuk kepikiran was-was ketakutan sih enggak sebenarnya, Allah alam aja bismillah. Tapi memang banyak banget dramanya, banyak sekali. Dramanya salah satunya apa tuh? Kayak apa? Macam apa? Karena memang anak kecil baru umur 6 bulan gitu di pesawat berjam-jam. Mungkin puluhan jam kali ya. Ya anak aku nangis, Wajar. Udah pasti. wajar lah ya. Terus juga sakit, muntah keluar dari mulut, dari hidung, mamanya nangis-nangis. Aku kuatin gitu loh. Kalau misalkan kondisi anak seperti itu, kamu juga harus kuat gitu. Sampai sakit ya Sobat Ambiar, kita mau kasih lihat ada momen Dedek Bule panggilannya ya, sakit di dalam pesawat perjalanan yang cukup panjang, long haul. Ini dia. Itu tadi ada dokter ya? Iya, Oh. perawat gitulah. Itu umur, Jadi maksudnya di announce, itu umur berapa ya dibawa ke sana kemarin 6 bulan? Iya. Aduh masih kecil. di announce itu maksudnya sama pramugarinya apakah Iya, ada aku ada bilang, apakah ada dokter? Tolong dong ini anak aku kalau bahasa Indonesia gitu loh, sakit. Ya kebetulan nanti kita panggil orang yang udah ngerti soal ini gitu lah. Akhirnya dipanggil, datang. Ditenangin dulu mamanya gitu. Sebenarnya nggak di dalam pesawat aja sih dramanya, di perjalanan kan juga perjalanan dari Bandara Minsk, kota negara Belarus, kota Ibu Minsk kotanya. menuju ke Rumahnya. kota selanjutnya itu kan ke kakaknya kan memang ada beberapa kota yang memang kita harus jalanin. Kakaknya kota beda, mamanya di kota beda, kita landing di kota yang beda gitu loh. Jadi pas Dede lagi sakit muntah gitu keluar, wah pokoknya drama banget kan, sedih banget gitu. Terus mamanya nangis, aku juga panik kan perjalanan kan di hutan-hutan gitu. Dari negara Belarus, kota Minsk menuju ke Gomel itu kan darat 4 jam. Nah selama perjalanan dia tuh sedih banget gitu loh, kasihan banget gitu. Itu sakitnya tuh gimana Dede Bule itu apa? Panas, Panas tinggi, Muntah-muntah pasti. pilek, muntah karena bisa dibilang perubahan cuaca pancawati ya, apa sih? Pancaroba. Pancaroba, perubahan iklim gitu-gitu. Ini Jadi emang di sana masih Perubahan musim dingin, sih, Pak. dingin Masih di salju sana. Pak katanya. Masih. Iya. Walaupun nggak deres. Tapi sebelum berangkat keadaan Dede Bule sehat-sehat aja, nggak ada masalah segala macam. selama Sebelum berangkat sehat. sehat, Alhamdulillah. pas sampai di sana 3 hari dia sakit, demam tinggi, pilek, sama kita semua lagi kebetulan kena sakit semua gitu loh. Lu juga? Sampai detik ini pilek belum sembuh-sembuh sih. Wah jauh-jauh dia bawa penyakit Bu. Pilek emang. Lu udah berapa lama pulang ke Indonesia? Udah sebulan kali ya? Oh enggak, pulang baru 2 hari. Baru 2 hari. Saudara. Hari lagi. Pakai masker kali.
Pilek lagi dong, pilek. takut bawa. Besok kita masih syuting Takut kebetulan bawa nih. ini dia antivirus. Nggak aman. Aman Bismillah, ya? ya Allah. Mbak Billy, tapi selama di Belarus sakit atau ketika di perjalanan aja udah ketemu sama neneknya, udah sama keluarganya? Masih sakit, 3 hari Dede sakit. Ya Allah, kebayang ya. Obat kan dikasih obat-obat dari sana gitu. Tapi sesampai di sana dibuatin apa? Dibuatin pesta. Beras kencur Enggak, katanya ya? pertama momen ketemu kakek sama neneknya itu kan ngapain? pertama kali nih ketemu nih gimana gitu. Kita lihat dulu ya, ini momen pertama kali ketemunya Oh, iya, Dede iya. Bule sama kakek neneknya di Belarus. Ya Allah, Responnya lucu tuh banget. pasti ekspresinya bahagia. Iya bahagia banget. Bilang apa tapi kalimat pertama Maaf itu- nggak ngerti ini bahasanya nggak ngerti. Ya tapi kan seenggaknya bini lo translate apa katanya? Iya. Ya, pasti bangga lah sama anaknya yaitu Vika sudah melahirkan cucunya gitu. Cucu keberapa sih ini? 5. Cucu kelima. Tapi cucu laki-laki pertama. Cucu. Oh, yang lain. Oh, yang dinantikan dong berarti. Ya 5 cucunya kan cewek Perempuan semua. semua. Oh, Masya Allah. Walaupun nggak paham bahasa Belarus ya. Apa yang diucapkan itu yang pasti tahu dong walaupun cuma sedikit-sedikit gitu loh. Maksudnya diucapkan? Diucapkan Dari sama kakek neneknya, kakek neneknya ke Dari babynya. keluarganya. Lihat babynya, pasti Vika cerita. Iya enggak, maksudnya kalau secara Detail? secara detail intinya dia sangat bangga, sangat dinanti-nantikan lah pertemuan cucunya gitu. Dan Ini? oh ini Ini mamanya Vika? Buyut nih. Oh, neneknya Vika ya? Neneknya Vika. Oh, neneknya Vika masih ada alhamdulillah ya. Iya ya, kenapa kalau orang luar itu kok panjang umur semua ya? Udara, makanan, gak hidup juga mungkin. Usia berapa ini neneknya? 80 berapa gitu. Oh, 80. Oke, neneknya di kota yang sama-sama. Beda semua. Berarti lu bener-bener safari puter-puter. Wah, perjalanan jauh-jauh. Belum jet lag-nya selesai. Belum jet lag-nya, Lu mesti muter. belum sakitnya. Tapi memang menyenangkan. Tapi kalau kondisi memang kan cuacanya itu sangat ekstrim gitu loh. Maksudnya untuk ukuran bayi sih ya lumayan ekstrim ya. Kalau untuk kita mah kita kan masih kuat lah imunnya gitu loh. Kasihan si dedenya. Di sana nyetir Si mobil dedeknya nggak sendiri. sakit tapi si dedeknya di sana. Ih, siapa sih? Udah lo ngobrol lagi di sana tuh. Jadi si dedeknya, Kalau kali itu diantar-anterin. jadi dedeknya sakit nggak di sana? Siapa sih? Apa sih pakai ini sih, Bang? Gimana, Bang? Jadi si Dedeknya sakit. dedeknya sakit nggak? Di sana. Ngeblank nih, kan udah dikasih tahu. Sakit. Memang permasalahan di sini tuh gitu. Mulutnya moncor, ininya agak kurang emang. Begitu. Ngeblank nih pagi-pagi ngeblank nih. Makanya ini gue coba tanya yang bener ya. Di sana dedenya sakit. Tadi belum dikasih tahu dedeknya sakit apa enggak. Sakit, Kan cuma di demam. pesawat doang, terus habis nyampe di sana masih sakit atau enggak. 4 hari 4 sakit. hari sakit. Oh 4 hari kok denger lu Jus. Ya emang udah dibilang, satu Indonesia juga ada. Ya. Bang Mili, kita mau kasih lihat ya kemarin Vika baru ulang tahun juga. Iya. Ulang tahun berapa Vika? Berapa ya? Lu bini sendiri. 26. Ini masih dirayakan di Belarus bersama keluarga. Itu di restoran mana? Ya itu di restoran namanya Warung Ampera, Wi. Restoran di Belarus di Minsk atau di mana? Itu di Minsk. Di Minsk. Lu ngumpulin keluarganya di Minus berapa? Minsk. tanpa ketahuan, tanpa Vika tahu atau Vika ya udah deh ajak keluarga kamu segala macam apa gimana? Atau surprise gitu itu makan-makannya? Itu yang ngatur semua itu Vika sendiri. Oh Vika sendirian. Iya, yang undang-undang karena kan memang kan aku juga masih ada keterbatasan bahasa gitu kan. Sampai sekarang Bil lu masih agak kagok atau masih emang belum bisa bahasa? Sedikit bisa. Ah, Ya, misalnya apa? coba. Seperti Pripyat, Kakdela gitu, Araso, minyak jabut Billy. Minyak Minyak jabut Billy apa itu? Ya memperkenalkan nama saya Billy gitu. Oh, Oh nggak maunya minyak cabut Billy. Oh, Araso itu apa? Araso bayi. Araso. Araso, itu kok kayak bahasa Korea ya Araso ya? Araso. Minyak cabut Billy. Ngasih kado apa buat Vika? Ngasih kado sih Kenapa lu? lumayan lah, lumayan. Nggak tahu, Vika-nya nggak ada sih, biar Vika aja yang ngomong lah nanti. Apa? Oke. Berupa barang kan? Ya nggak tahu lah, pokoknya Vika aja yang harus Kok nggak tahu kan? Sebenarnya kan Vika harusnya bintang tamu, tapi kan memang ada satu dan lain halnya gitu loh. Iya. Oh, tapi barangnya kayak apa? Dipakai?
untuk di Nggak badan tahu, Vika, atau nggak. kendaraan? Nanti tanya Perhiasan aja. Perhiasan apa mobil atau apa? atau apa atau Atau duit. apa? Biasa aja sih. Entahnya. Ini barang yang memang Ya pokoknya ngasih sesuatu yang memang bermanfaat aja. memang yang udah dia minta sebelumnya atau ngasih kode-kode aku Enggak, pengen yang ini atau memang lo tahu bahwa kayaknya dia bakal suka sama barang ini. Intinya dia nggak pernah meminta sih. Dan ya pastinya bermanfaat lah itu. Istri yang baik ya tuh, istri yang baik tuh gitu Mas Rian gak minta-minta. Istri yang baik itu ke lu berarti istri yang baik. Ini barangkali juga salah satu kado ulang tahun dari Bang Billy untuk Vika. Seru banget, Billy Syahputra ajak keluarga Vika Kolesnaya liburan ke Rusia. Bang Billy, kenapa ke Rusia, kenapa nggak ke Taman Mini? Lebih dekat. Jauh dong, makin jauh muter-muter dong. Ke Rusia? Rusia kan dekat, Iya, cuma dekat ya. 1 jam 45 menit. Tetangganya Belarus. oke. Berapa lama ke Rusia total liburannya? 3 hari. 3 Ini hari. mamanya Vika baru pertama kali naik pesawat loh gara-gara cucu. Akhirnya? Akhirnya. Ya, itu Sobat Ambiar, kenapa mamanya Vika tuh nggak pernah ke Indonesia? Billy cerita kalau mamanya memang takut kalau naik pesawat. Iya. Naik pesawat dari Belarus ke Rusia berapa lama? 1 jam 1 jam. 45 Akhirnya menit. berani. Karena kenapa? Karena diajak sama Vika, terus aku juga intinya bilang sama mamanya, please. Dan dia mau karena cucunya. Gimana ngeliat pertama kali mertua lu Dia syok. naik pesawat? Dia pertama pusing. Dia pusing, dia bilang, mama nervous, bahasanya tuh takut, iya takut. Terus kalau take off dia merem gitu. Dia nggak mau ngeliat ke sana. Aku bilang sama Vika, ada di YouTube aku, sayang bilang mama lihat ke sana. Dia Krasiwi itu cantik gitu, ganteng gitu. Krasiwi. Nyet tuh tidak gitu. Dia saking takut, nervous. saking takutnya. Itu pengalaman pertama naik pesawat dan terbangnya ke Rusia. Setelah itu lu tawarin lagi nggak untuk misalnya terbang ke Indonesia? Kita lagi ada obrolan itu. Dan kebetulan insya Allah mamanya nanti kalau misalkan memang udah siap dia mau gitu. Amin ya. Tapi kenapa Rusia? Kenapa nggak negara tetangga lainnya dari Belarus? Karena deket aja gitu bilangnya. Liburannya. Selamat. Itu sih kota San Petersburg gitu. Ya negaranya negara Rusia. Saint Petersburg karena indah juga ya. Iya bagus juga kotanya. Cuma di Saint Petersburg aja atau lu ada muter-muter ke kota lain atau cuma Enggak, di situ? cuma di situ aja. Cuma di situ aja. Oke. Bang Billy, ini kalau ngomongin soal keluarga pasti kita juga penasaran ya. Karena kan anaknya Bang Billy ini kan Bang Billy warga negara Indonesia, Vikanya warga negara Belarus. Lu kenapa sih? Kenapa sih lu, Wi? Orang kan dia bilang, Live. dia kan kesel naik pesawat ibunya nyet. Itu artinya no. Bahasa Ya kan sana. aku bilang nyet, itu ketawa. Ini ada pertanyaan dari Sobat Ambiar. Akhirnya anaknya Bang Billy itu warga negaraannya apa? Ini kita mau kasih lihat buat Sobat. Resmi punya paspor Belarus, anak Billy Syahputra jadi sorotan. Sorotan apa maksudnya? Karena punya paspor 2. Belarus. Oh Oke, Belarus. klarifikasinya gimana Bang? Nggak apa-apa dong. Ya tinggal nanti keputusan dari anak mau pilih mau jadi warga negara mana gitu. Belarus. Betul kan Harus memang pilih ya, kalau maksudnya ya. masih kecil kan masih bisa memilih antara mau Belarus apa Indonesia Belarus gitu. atau Indonesia. Ya, belum 17 Dia- tahun. Nanti tuh. Dia Kalau di, udah punya 2 kalau paspor. di Indonesia kan nggak boleh punya 2 warga negara kan Iya, ya. boleh. Indonesia cuma boleh satu. Kalau di Belarus warga. boleh. Ada 2. Sebenarnya sih cuma 1 harus pilih gitu. Oh, Belarus juga sama seperti Indonesia. Sama sebenarnya. Tapi kalau Bang Billy pengennya anaknya Bang Billy Dede Bule itu warga negara. Itu pilihan anak lah. Nggak bisa dipaksa. Tinggal pilih. Kalau memang mau pilih ikut negara mamanya silakan. Mau ikut negara aku silakan mana aja. Kalau pada akhirnya permintaan anak aku pengen menjadi warga negara Belarus dan tinggal di Belarus sama keluarga besar aku Gimana sama orang kakek nenek buyut. Nggak dilarang juga, nggak masalah juga. Selagi anaknya ingin dan pengen mencapai cita-citanya terus juga berhasil ya why not. Kenapa enggak ya? Bang Billy, Apalagi kan memang kan kalau bisa ya jujur kalau misalkan aku ngomong negara Belarus kan memang bagus gitu loh dari segi pendidikannya, negaranya juga bagus gitu, kehidupannya, disiplinnya. Makanya justru itu kalau misalkan memang keinginannya seperti itu ya silakan. Kan memang kan harus dari aku sendiri udah dipikirin nih untuk masa depannya seperti apa gitu. Vika tuh udah berapa lama sih di Indonesia? Berapa 5 ya? 2 tahun tahun lebih ya? mungkin 2 tahun 3 tahun. 2 tahun, 3 2 tahun, tahun. 3 Lebih dong tahun. 3 tahun. Kalau Vika sendiri udah ngobrol sama Bang Billy 3 tahun lah ya. secara hati ke hati nggak pada akhirnya tuh, ini ngomongin masa depan ya, apakah akan tetap stay di Indonesia atau ada kemungkinan dia menjadi warga negara Indonesia, mungkin kita nggak pernah tahu. Belum ada omongan sih.
Belum ada omongan. Nggak di ada sana. omongan sampai ke situ. Oke, Sobat Ambiar ketika harus pulang ke Indonesia pasti keluarganya Vika yang ada di Belarus juga Sedih. sedih pasti iya ya. Karena kan untuk ke sana nggak membutuhkan waktu yang cukup lama untuk terbangnya. Kita mau kasih lihat momennya seperti apa ketika perpisahan mereka. Itu rumahnya Buyut ya? Iya, dia tinggal sendiri loh dengan umur 80 sekian loh. Iya, iya, Tinggal kalau sendiri, di sana ngapa-ngapain sih sendiri. memang berani. Sampai akhirnya gue tuh nanya sama Vika, sayang ini nenek kalau misalkan kenapa-napa amit-amit ya, ini siapa yang ngurus? Terus dia kalau misalkan mandi, dia beberes, dia masak, dia bisa. Jadi kalau misalkan kenapa-napa ada telepon. Teleponnya telepon jadul gitu. Nenek bisa gitu. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang pengen minta tolong, nenek telepon anak-anaknya tuh, anaknya mamanya Vika gitu. Ya, padahal jaraknya jauh ya. Jauh, lumayan 3 jam. Bang Billy, terus kemarin bilang apa tuh keluarganya Vika? Ada ujangan atau nitip Pas kalian pesan pamit nggak ke Bang Billy atau ke Vika? Ya, aku sempat ngomong sama keluarganya Vika, terus juga paling dari mamanya bilang jagain Vika di Indonesia gitu baik-baik. Ya, bahasa Indonesia seperti itu. Dan memang ada momen di mana tuh mamanya, papanya nangis banget, sebanget-bangetnya gitu loh pas perpisahan di bandara. Karena memang ditinggalin sama anak tercinta Vika gitu kan. Biasa kan selalu bersama sampai akhir kan dengan perbedaan Jarak dan waktu. benua gitu, Iya, jarak iya. dan waktu yang sangat jauh. Terus apalagi cucunya dia selama sebulan sama cucunya gitu, terus harus ditinggalin. Jadi mama papanya tuh nangis sedih banget. Nanti di YouTube Billy Saputra ada ntar sore, sedih banget. Promo aja terus lo YouTube-nya. Billy nggak ngajak mereka untuk ke Indonesia. Ada nggak Mereka omongan untuk mereka mau datang nggak ke Indonesia? Tadi udah dibahas. Emang kalian bertiga nggak denger tadi? Gue dengar. Pada akhirnya setelah naik pesawat kan udah ada, ya udah Nih, nih. kasih minum obat ini dulu, obat pagi dulu. Udah mulai pelan-pelan lah ya, pelan-pelan. Ya, udah diomongin lah sama diomongin. aku kalau misalkan mamanya udah siap, insya Allah Iya. mudah-mudahan kesini. Oke, Bang Billy, sekarang kita akan memberikan beberapa pilihan buat Bang Billy. Bang Billy harus memilih satu di antara pilihan tersebut dan sebutkan alasannya. Ambiar dalam Dilema. Let's go. Biar dalam dilema. Ayo Bang Billy duduk. Bang Billy, Oi, nanti Mami DP akan membacakan dua pilihan ya. Bang Billy harus pilih satu aja dari dua pilihan tersebut. Oke Bang Billy, lebih memilih menemani istri belanja atau main berdua sama anak? main berdua sama anak. Kenapa kok gitu? Ya kalau misalkan dia mau belanja, istri mau belanja silakan belanja sendiri gitu loh. Lebih baik gue nemenin sama anak. Duitnya? Duitnya ya tergantung antara duit gue kalau nggak duit istri. Kenapa? Ya kalau Vika kan mandiri, dia tuh bisa beli sendiri, nggak mengandalkan gue sih. Gak harus melulu duit suami. Enggak. Oke. Oke, lebih pilih punya waktu banyak buat keluarga dan orang tua tapi karir redup atau kejar karir dan berkecukupan secara materi tapi jarang kumpul keluarga? Apa ya? Kalau bisa sih ya ngejar karir, terus juga karir Berkecukupan. bagus, rezeki bagus, terus juga bisa kumpul sama keluarga kalau bisa. Enggak, ini pilih di antara. Ya kalau bisa Mami. Gak bisa, Ya, harus nggak bisa, harus pilih. pilih. Bisa dong. Nggak bisa, Nggak ini bisa, boleh harus pilih. Bisa, Harus bismillah mudah-mudahan. Untuk saat ini. Prioritas ya keluarga lah. Oh gitu, jadi nggak apa-apa ya walaupun karirnya redup tapi tetap keluarga yang utama gitu. Yang penting kecukupan lah, berkecukupan. Nggak bisa, harus pilih salah satu. Kalau Yaudah berkecukupan. intinya yaudah ya keluarga nomor satu lah. Ya keluarga, nggak apa-apa lah. Kan Iya, baru iya. memulai semuanya. Iya, Ya iya, kan, kalau iya. karir kan udah. Kan semua itu ada pengorbanan ya. Lebih pilih ikutin kemauan Vika dan orang tuanya untuk pindah ke Belarus atau tetap tinggal di Jakarta sambil mengurus orang tua? Karena jiwa raga Waduh. air ya. Iya. Ya pasti tetap stay di sini lah. Kalau misalkan memang harus tinggal di negara yang bukan negara kita juga kan repot juga, bingung dari segi kultur, segi makanan, bingung sih. Kemarin enak juga makan Sebulan di sana. juga bingung banget. Oh, sebulan di situ makannya enak. Makannya banyak-banyak. Masih bingung, masih adaptasi. Ada sebenarnya sih ayam, daging mah ada, tapi kan bumbunya beda, rasanya beda. Oh, iya, Itu pun kita cuma makan pakai nasi gitu-gitu. Kalau Oke. Vika memilih untuk di sana Di di Belarus Belarus. tapi Billy di sini nggak apa-apa. Ya jangan lah kalau bisa lah, Bareng-bareng tetap ya. bersama lah. Oke, aku tanya. Ini terakhir. Udah Lebih tukar pengen tuh. dikenal sebagai suami yang baik atau ayah yang baik? Bedanya apa ya? Suami yang baik atau ayah yang baik? Bedanya apa? Ayah yang baik. Kalau kalau suami kan buat istri, kalau Iya, ayah kalau nggak ayah buat kan suami. sebagai anak. Buat istri dan anak, ayah. Ayah lah. Oke.
buat istri dan anak. Ayah. Yang baik, iya. Iya. Ayah yang baik. Oke, mengorbankan apa yang dia miliki sementara ini buat anak dan juga keluarganya. Bang Billy, kita ikut bahagia dengan Bang Billy segala macam perjalanan karir dan juga sekarang sudah menjadi Makasih semuanya seorang ya. suami dan juga ayah bagi anak. Udah pulang. Belum. Kita kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Bunda Korla akan hadir.